Seseorang sedang memantau sosial media kamu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Itu dia tema general reading kita. Kita mau general reading dulu ya, nggak pilih-pilih dulu ya teman-teman ya. Biarkan aku yang menarik energi kamu tinggal relax aja, santai saja. Ya, dibawa enjoy semuanya, apapun hasil readingan kamu nanti. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan, tinggalkan saja, jangan terlalu diambil perasaan. Mungkin aku tidak berhasil menarik energi kamu. Kalau kamu resonate, ya aku ikut senang, gitu ya teman-teman ya. Segala sesuatunya ambil yang resonate-nya saja, ambil yang cocoknya saja dengan situasi dan kondisi kamu, dan tidak terikat gender. Ya, baik kamu single maupun kamu sudah berkeluarga, sudah berpasangan, kamu laki-laki atau perempuan, segala sesuatunya ambil yang cocoknya saja, nggak cocok tinggalkan. Oke, kita mau cari tahu. Seseorang sering memantau sosial media kamu ya. Seseorang yang sedang memantau sosial media kamu. Oke, siapa dia? Seseorang sedang memantau sosial media kamu. Untuk kamu yang energinya berhasil aku tarik di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini fun reading, hiburan, jangan terlalu diambil perasaan ya, apapun hasil readingannya. Di sini ada Seven of Cups. Seseorang sedang memandang, seseorang sedang memantau sosial media kamu. Siapa dia? Seperti apa orangnya? Ada Seven of Cups, di sini ada The Star, The Star-nya aku tutupin dulu ya. Oke, di sini ada Temperance, di sini ada The Hangman, di sini ada Three of Pentacles, dan ada The Devil. The Devil-nya aku tutupin dulu. Oke, teman-teman. Aku merasakan di sini ada energi Aquarius, Aries. Di sini juga ada Capricorn kuat, ada Virgo, ada Gemini juga ada, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo. Ya, energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia, teman-teman. Ada beberapa energi di sini akan aku jelaskan secara random ya. Dia yang sering memantau sosial media kamu, ini seseorang yang mencintai kamu dalam diam, ada di lingkungan kerja kamu. Ya, ada di lingkungan kerja kamu, atau mungkin ini karyawan kamu. Kalau misalnya kamu, apapun jenis karir kamu ya, entah kamu wira swasta, entah kamu pebisnis, entah kamu bekerja di suatu perusahaan, ini ada di lingkungan pekerjaan kamu. Ya, dia mencintai kamu dalam diam. Ada The Hangman, ada secret admirer di sekitar kamu nih, di sekitar tempat kamu kerja, gitu ya. Tetapi orangnya punya sifat atau karakter yang agak overthinking, ya, sering sekali berpikir yang enggak. Ada rasa tidak percaya diri untuk mendekati kamu, gitu ya. Meskipun mungkin kamu ini satu tempat kerja atau memang posisi dan jabatannya dia memang nggak terlalu tinggi, nggak lebih tinggi daripada kamu misalnya. Apapun alasannya, intinya orang ini pernah punya perasaan spesial sama kamu, suka sama kamu, tertarik sama kamu dalam diam. Tapi ada rasa tidak percaya diri, ada overthinking di sini. Ya, takut ditolak, takut bagaimana pandangan kamu terhadap dia, bagaimana pandangan teman-teman kamu terhadap dia, dan sebagainya. Pokoknya overthinking, berlebihan gitu pemikirannya, dan cenderung negatif apa yang dia pikirkan ya. Jadi itu yang membuat dia stuck. Ada The Hangman, membuat dia stagnan. Jadi dia cukup menikmati perasaannya dia, menikmati perasaan sukanya dia sama kamu dalam diam. Di sini ada Three of Pentacles. Dia sering memperhatikan kamu, terutama ketika kamu ada di satu tempat kerjaan, mungkin lagi makan siang bareng di satu tempat, mungkin kamu lagi mondar-mandir di depan dia, ada di sekitar dia. Dia suka curi-curi pandang. Dia cukup menikmati perasaan dia yang seperti itu, gitu ya. Tapi kalau aku merasakan dia di sini, selain dia orangnya suka overthinking, punya pikiran yang berlebihan, gitu ya. Di sini ada Seven of Cups, tapi memang orang ini banyak sekali fokusnya, gitu ya. Jadi mungkin perasaan cinta dia kepada seseorang, mungkin kepada kamu, ini belum menjadi fokus utamanya dia. Ada Seven of Cups di sini teman-teman. Belum menjadi fokus utamanya dia. Banyak yang dia inginkan, banyak yang dia fokuskan, banyak yang dia pikirkan, gitu ya. Banyak yang dia ingin raih, mimpi-mimpinya dia. Mungkin salah satunya adalah mengejar cinta kamu suatu saat nanti. Ya, menunggu waktu yang tepat. Mungkin menurut dia seperti itu. Jadi memang fokusnya dia banyak nih teman-teman ya. Dia mau ngejar karir,
dia mau nabung misalnya, mau jalan-jalan, refreshing ke sana ke sini, kayak gitu-gitu. Banyak yang dia inginkan saat ini. Jadi belum terlalu terfokus untuk cinta. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saat ini dia masih menikmati perasaan-perasaan tertariknya dia sama kamu, masih suka memperhatikan kamu dari jauh. Dia mungkin punya foto kamu, diam-diam dia ambil candid gitu, mungkin ketika kamu berada di sekitar dia, atau dia ambil dari sosial medianya kamu karena dia sering memantau sosial media kamu. Dia cukup menikmati kegiatan kamu, apa yang kamu sharing di sosial media, melihat foto-foto kamu, itu sudah membuat dia bahagia sih untuk sementara ini. Ya teman-teman ya, seperti tadi aku jelaskan, kenapa sih dia terdiam, kenapa sih dia nggak mau jujur sama kamu gitu. Banyak hal, mungkin karena memang fokusnya dia belum terlalu ke cinta ya, atau mungkin dia ada rasa minder, tidak percaya diri gitu ya. Ada beberapa faktor kenapa dia nggak percaya diri untuk mengungkapkan cintanya sama kamu. Mungkin dia lihat kamu dekat sama seseorang, mungkin dia sadar kalau dia punya pasangan gitu ya, mungkin dia juga tahu bahwa kamu masih punya pasangan, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Ada beberapa faktor ya. Ya, ada The Star dan ada Three of Pentacles. Ini orang yang memang digemari banyak orang. Ya, teman-teman, dia yang sedang memantau sosial media kamu nih, sebenarnya banyak temannya. Banyak yang percaya dengan dia. Orang ini berbakat sekali. Orang ini sangat berbakat di bidangnya dia. Di pekerjaannya dia mampu sat-sat gitu. Ya, kerjaannya dia cepet gitu ya. Ada Three of Pentacles, ada The Star. Pekerjaannya dia rata-rata tuh hasilnya baik ya, karirnya dia baik, dipandang sama orang lain, sama teman-temannya dia, sama atasannya dia gitu ya teman-teman. Dia punya bakat-bakat tertentu yang memang membuat kagum beberapa orang, setiap orang, teman-temannya dia, lawan jenis gitu. Di sini dia dikenal banyak orang, ada The Star. Atau mungkin dia memang bekerja di bidang yang memang ada kaitannya dengan banyak orang. Ya, mungkin dia berdagang, mungkin dia wirausaha, mungkin dia sebagai public relation atau di psikolog gitu. Jadi pekerjaannya dia memang bukan hanya menyangkut beberapa orang saja, tapi ramean nih, banyak orang. Dia harus menghadapi banyak orang di pekerjaannya dia ini. Aku lihat ada Temperance, orang ini punya cinta tanpa syarat sama kamu. Ya, kalau kita bicara soal secret admirer-nya kamu, dia suka sama kamu dalam diam gitu ya teman-teman. Dia ada perasaan yang nggak apa-apa deh nggak dibalas, nggak apa-apa deh untuk sementara waktu ini dia terdiam. Ada cinta yang tulus di sini, ada Temperance, ada kepedulian, ada rasa suka, ada rasa tertarik yang memang dia cukup menikmati itu, dia cukup menikmati perasaannya dia itu, meskipun tidak harus dekat sama kamu, pacaran sama kamu dengan beberapa hal ya, situasi dan kondisi yang tidak bisa dipaksakan, dia cukup ikhlas dengan keadaan itu. Ya, ini ada cinta tanpa syarat, ada Temperance. Oke. Di sini aku merasakan ada energi pasangan kamu, teman-teman ya. Dia cinta banget sama kamu, ada Temperance. Dia cinta banget sama kamu, tapi dia punya sifat yang agak posesif, ada The Devil. Tadi ada si cinta dalam diam, dia mencintai kamu dalam diam, cukup lama loh teman-teman, ada The Hangman ya, cukup lama dia mencintai kamu, suka sama kamu. Ya, energi selanjutnya aku lihat adalah pasangan kamu. Kamu sudah cukup lama berhubungan sama orang ini. Ya, mungkin mondar-mandir aja nih hubungannya, putus nyambung gitu ya, banyak masalah, masih banyak perbedaan sebenarnya aku rasakan gitu. Ini tipe orang yang memang pekerja keras banget. Ada Three of Pentacles, ada The Devil ya, ada The Star juga di sini. Dia punya banyak mimpi, dia punya banyak keinginan ya, ada Seven of Cups, ada The Star. Sebenarnya dalam mencari pasangan juga dia nggak susah-susah banget, karena secara fisik aku merasakan ya, orang ini, pasangan kamu ini, atau bahkan dia yang mencintai kamu dalam diam, ini punya kemenarikan fisik, menarik fisiknya, baik dipandang sama klien-kliennya dia, customernya dia, sama rekan kerjanya dia, apalagi sama lawan jenis. Ya teman-teman, lawan jenis ini memandang dia sangat menarik secara fisik. Ya, siapapun yang sering memantau sosial medianya kamu. Ya, termasuk pasangan kamu nih energinya selanjutnya. Pasangan kamu ini sebenarnya nggak susah-susah banget untuk mencari lawan jenis. Banyak yang suka, banyak yang tertarik. Karena apa? Mungkin secara fisik menarik gitu ya. Mungkin juga dia pekerja keras nih, kelihatan banget orang sukses, pekerja keras, ambisius sekali. Pasangan kamu dinilai sama banyak orang sama lawan jenis. Gitu ya teman-teman ya. Ada The Devil, dia posesif sama kamu. Pasangan kamu ini posesif sama kamu. Ya, energi selanjutnya aku lihat pasangan kamu ini, entah kamu pacarannya udah lama atau bahkan ada yang sudah menikah di sini. Intinya hubungan kamu ini ya punya komitmen di sini.
Ya, hubungannya nih udah putus nyambung, nanti marah, nanti berantem, nanti baikan lagi. Jadi kayak gitu. Dia punya sifat posesif sama kamu, ada the devil. Ya, tapi keposesifannya dia ini ya karena dia cinta sama kamu, dia peduli sama kamu, dia tidak ingin kehilangan kamu. Ya, ada temperance, ada the devil. Ini adalah love and lust. Ada cinta yang dia rasakan ke kamu, ya, pasangan kamu ini, tapi juga ada gairah, ada keinginan untuk mengikat kamu. Kamu nggak boleh kemana-mana pokoknya, kamu cuma untuk dia gitu ya. Menurut dia seperti itu. Dia juga sangat tertarik dengan fisiknya kamu, ya. Mungkin dia pernah berdoa, dia pernah bermanifestasi gitu ya. Dia pengen punya pasangan yang seperti ini dan seperti itu, dari karakter, pekerjaan, fisik, dan dia dapatkan dari kamu. Begitu dia dapatkan kamu, ya menurut dia nggak boleh dong kemana-mana. Ya, inilah pasangan kamu, posesif. Kadang-kadang keposesifannya dia ini memang sedikit mengganggu kamu, teman-teman. Ada the devil ya, sedikit mengganggu kamu. Mungkin ini yang membuat kamu kadang-kadang berkonflik sama orang ini. Tapi karena kamu juga cinta juga sama pasangan kamu, jadi kamu menganggap keposesifannya dia ini, sikapnya dia yang agak berlebihan ini sama kamu ya, ini wajar-wajar aja menurut kamu seperti itu. Tapi teman-teman, kayaknya menurut aku kalau misalnya sama-sama cinta, kalau misalnya di situ ada komitmen untuk menjaga kesetiaan, ya tidak perlu posesif banget ya kayaknya ya, gitu. Karena kalau terlalu digenggam kalau digenggam segala sesuatu ya, kalau digenggam terlalu kencang, itu kan akan menyakiti kamu, menyakiti dia, ya. Jadi lebih baik saja. Tapi kan free will ya, kamu yang menjalankan sama pasangan kamu. Jadi lebih baik genggamannya itu jangan terlalu kencang, ya. Karena ketika genggaman itu sedikit dikendorkan, sedikit dilepas, ini akan semakin menjaga keromantisan dan keharmonisan kamu dan pasangan kamu. Ya, khususnya pasangan kamu nih, karena dia memiliki sifat posesif ini. Ya, tujuannya memang biar kamu gak kemana-mana sih. Cuman kan kadang-kadang kalau diposesifin itu ngeselin ya teman-teman, menyebalkan sekali, mengganggu mengganggu kebebasan kamu. Kamu jadi kayak nggak bisa jalan-jalan sama teman-teman kamu, bahkan ketemu sama keluarga kamu aja dia harus laporan dan sebagainya. Ya, kalau misalnya udah sangat toksik teman-teman, itu perlu dibicarakan ya, secinta-cintanya kamu sama pasangan kamu. Ya, entah kamu laki-laki atau perempuan ya. Gitu ya. Ini pasangan kamu. Pasangan kamu ini pekerja keras, dia punya karir yang sangat baik, ya, sama seperti yang tadi mencintai kamu dalam diam nih untuk beberapa energinya. Ambil yang resonate saja teman-teman ya. Pokoknya dalam hal karir dan keuangan ini aman sih, siapapun dia yang sering memantau sosial medianya kamu ya. Ya, ini yang membuat lawan jenis tertarik banget deh gitu untuk mendekati dia ini yang sering memantau sosial media kamu. Dia yang mencintai kamu dalam diam atau bahkan pasangan kamu ini. Gitu ya. Cuman karena memang di sini ada temperance ya. Karena dia memilihnya kamu, di hatinya dia yang memilih kamu ya. Di hatinya dia memilih kamu, jadi sebanyak apapun lawan jenis yang mendekati dia, jadi dia kurang memperdulikan itu. Ya kalau dianggap teman ya teman aja, tidak lebih menurut dia seperti itu. Cintanya dia ya memang sama kamu. Tapi teman-teman sekali lagi ada the devil. Kalau misalnya keposesifan pasangan kamu ini sudah sangat toksik, mengganggu kamu, bahkan sudah merugikan secara batin, mental, fisik, wah itu harus dibicarakan ya teman-teman ya. Harus bersikap tegas. Ya, sama siapapun itu, bukan sama pasangan sih. Kalau sudah sangat menyakiti kita harus berani bersikap tegas. Gitu ya. Untuk kebahagiaan kita, untuk kebaikan kita sendiri. Ada yang sedang memantau sosial media kamu, kita cari tahu lagi ya. Apalagi yang perlu kamu ketahui. Seseorang sedang memantau sosial medianya kamu, teman-teman. Apalagi yang perlu kamu ketahui, saran mungkin, apapun nanti yang dikasih ya. Akan aku jelaskan. Di sini ada self confidence ya, orangnya sangat percaya diri. Ya, ada the devil di sini. Di sini juga self confidence, ada kepercayaan diri ya. Sebenarnya dia punya rasa percaya diri yang sangat tinggi, teman-teman. Itu yang membuat dia mudah bergaul. Ya, mudah bergaul dalam hal karirnya dia cukup cepat ya, cukup pesat ya. Dalam sisi karir dan ekonominya dia gitu. Dia punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Meskipun dia yang mencintai kamu dalam diam sebenarnya punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Cuman dia tipikal orang yang gak suka gegabah, tidak suka terburu-buru. Dia ikuti intuisinya dia. Kalau intuisinya dia berkata diam dulu, ya diam dulu dia. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin saat ini dia masih mendengarkan intuisinya dia yang berkata, coba aja bertahan dulu sambil melihat situasi dan kondisi. Cek ombak lah istilahnya, mungkin seperti itu ya. Dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan cintanya sama kamu ya. Karena apa? Kenapa ya teman-teman? Meskipun dia percaya diri, si cintanya yang mencintai kamu dalam diam ya, meskipun dia punya rasa percaya diri yang tinggi,
Kalau misalnya dia lihat kamu sudah punya pasangan atau vice versa ya kan nggak bisa terburu-buru, nggak bisa gegabah. Itu mungkin yang menjadi salah satu pemikiran dia. Ada Seven of Cups, ya, tidak terburu-buru dia. Sedang menunggu waktu yang tepat, sedang menunggu jawaban dari semesta di intuisinya dia. Karena bagaimanapun orang ini sangat percaya dengan intuisinya dia ya. Tapi dia punya sifat self confidence atau punya rasa percaya diri yang tinggi. Apalagi dalam mengejar karirnya dia, wah dia percaya diri banget ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, ada rilis ya. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang yang sering memantau sosial medianya kamu ini. Untuk kamu yang energinya ada di sini, yang merasa resonate dengan bacaan ini. Nggak resonate, tinggalkan ya teman-teman. Di sini ada new opportunities, di sini ada children, oke. Ada rilis. Aku merasakan banyak dari kamu energinya ya, khususnya untuk dia yang mencintai kamu dalam diam dalam waktu yang lama. Ada The Hangman ya. Kayaknya dia tidak akan melakukan apapun teman-teman. Seperti tadi aku jelaskan, ada The Hangman, ada Temperance, juga ada Seven of Cups ya. Kayaknya banyak kemungkinan orang ini tidak akan mengatakan apa-apa sama kamu. Tidak akan melakukan apa-apa sama kamu, tidak akan melakukan pendekatan sama kamu karena banyak faktor yang tadi aku sudah jelaskan. Mungkin karena fokusnya dia tidak terlalu ke cinta. Dia cukup tertarik sama kamu, dia suka sama kamu, tapi fokusnya dia tidak terlalu ke situ, gitu ya. Atau mungkin dia lihat kamu sudah punya pasangan, kamu bahagia dengan pasangan kamu, atau dia juga seperti itu. Jadi banyak faktor. Dan di sini ada Temperance. Dia merasa bahwa dia punya rasa tertarik sama kamu ini tanpa syarat. Jadi kalau nggak jadian sama kamu ya nggak apa-apa. Jadi banyak energi, dia tidak akan melakukan apapun sama kamu. Ada rilis. Dia akan berusaha untuk mengikhlaskan perasaannya dia sama kamu. Ya, sambil dia belajar untuk mengikhlaskan perasaannya dia sama kamu karena berbagai faktor ini, ya dia memantau sosial media kamu. Menurut dia itu sudah membuat dia bahagia. Ya, melihat kebahagiaan kamu, melihat foto kamu, melihat senyum kamu, melihat kamu sama pasangan kamu, dia sudah cukup bahagia. Cinta tanpa syarat. Ada Temperance ya, khususnya untuk dia yang mencintai kamu dalam diam. Ada new opportunities. Di sini aku tidak melihat atau tidak merasakan secara energi, ya, secara intuisiku maupun tebaran kartu kamu, aku tidak merasakan energi mantan atau orang dari masa lalu. Ya, khususnya untuk kamu yang energinya ada di sini yang berhasil aku tarik, ini tidak ada energi mantan. New opportunities. Mungkin ini ya kamu berteman sama dia cukup akrab, ada The Star, ada Three of Pentacles gitu ya. Bukan hanya kamu ya yang kenal sama dia, bukan hanya kamu yang berteman sama dia itu cukup akrab ya. Tapi memang ini orang banyak temennya, banyak dikenal, banyak dikagumi banyak orang gitu ya. Atasannya dia, rekan kerjanya dia, kayak gitu ya teman-teman. Kamu sudah cukup lama berteman sama orang ini. Tapi menurut kamu ya kamu berteman aja gitu, tanpa ada perasaan apapun gitu ya. Tapi tanpa kamu sadari, orang ini punya perasaan khusus sama kamu, suka sama kamu ya teman-teman ya. Intinya tidak ada energi mantan. Ini memang murni pertemanan kamu sama dia gitu ya. Mungkin kamu sama pasangan kamu, kalau kita bicara pasangan ya, ini kamu jadian sama dia atau bahkan menikah sama dia ini ya kamu sebelumnya belum pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Jadi murni berteman, lalu pacaran, lalu menikah kayak gitu ya teman-teman. Ada children. Untuk beberapa dari kamu, ini yang mungkin membuat dia jadi stuck. Ini mungkin yang membuat dia jadi memutuskan untuk udah diem aja deh. Ya, mengikhlaskan perasaan ini. Karena mungkin dia memikirkan children, anaknya dia. Mungkin dia single parent. Mungkin dia masih punya pasangan, sudah menikah. Atau dia single parent. Atau mungkin dia lihat kamu juga sudah punya anak. Mungkin kamu single parent juga. Mungkin juga dia melihat kamu sudah punya pasangan, sudah menikah bahkan. Ya, ada energi anak di sini yang membuat dia seperti kalau kita bicara pasangan, dia tidak mau melepaskan kamu, ya mungkin di situ ada unsur anak, energi anak di situ. Ya, apalagi kalau kamu sudah menikah nih, teman-teman, mungkin ada anak yang harus dipikirkan juga. Jadi ya dia nggak mau kehilangan kamu nih. Gitu ya. Jadi semakin posesif nih. Gitu. Kalau misalnya kita bicara dia mencintai kamu dalam diam, ya mungkin di sini ada energi anak juga, ya, yang membuat dia tuh udahlah bertahan dulu untuk sementara waktu gitu ya. Kamu sudah punya anak, single parent, atau kamu sudah menikah atau vice versa. Kejadian itu atau situasi dan kondisi itu terjadi sama dia, ya, dia sudah punya anak, dia sudah menikah, atau dia single parent. Jadi ya fokusnya dia ke anaknya juga gitu ya. Karena kalau kita sudah berkaitan dengan anak,
Ya teman-teman, apalagi kegagalan dalam pernikahan itu sudah bukan hal yang gampang lagi dibicarakan gitu ya. Itu yang menjadi keputusannya dia akhirnya adalah diem aja gitu ya. Free yourself, love yourself first, calling in your soulmate. Free yourself, teman-teman, nggak usah dipikirin. Dia sering memantau sosial media kamu ini karena dia cinta sama kamu, dia tertarik sama kamu, tulus ikhlas gitu ya teman-teman ya. Entah dia mencintai kamu dalam diam, entah dia pasangan kamu. Meskipun memang keposesifannya dia yang sudah berlebihan, perlu dibicarakan. Ada love yourself first, cintai dirimu ya teman-teman ya. Terlebih dahulu cintai dirimu dulu dibandingkan orang lain bahkan pasangan. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang harus dirubah dari pasangan kamu, sudah menyakiti hati kamu, mental kamu, apalagi terus fisik gitu ya teman-teman, itu harus dibicarakan. Secinta-cintanya kamu sama pasangan kamu, cintai dirimu. Ada free yourself, ya, cintai dirimu teman-teman. Ya, kamu tahu dia cinta sama kamu juga seperti itu. Tapi kalau ada hal-hal yang sangat mengganggu, sudah sangat toksik, itu perlu dibicarakan, perlu dicari solusinya. Ya, ada free yourself di sini. Untuk kamu yang merasa dipantau sosial medianya sama mereka ini, cuek aja, nggak apa-apa. Dia nggak ada maksud apa-apa kok. Dia nggak ada maksud negatif gitu. Karena dia cuma penasaran aja, pengen tahu aja. Dia senang aja ngelihat foto kamu, ngelihat kegiatan kamu, melihat senyum kamu. Apalagi untuk dia yang mencintai kamu dalam diam ya. Calling in your soulmate. Untuk kamu yang di sini single ya teman-teman. Terus kamu bertanya-tanya gitu ya, kapan sih kamu ketemu dengan seseorang yang memang untuk kamu gitu, kapan sih semesta mendatangkan seseorang yang memang untuk kamu, menyatukan kalian berdua. Kamu bebas kok teman-teman berdoa memanifestasikan pasangan yang memang sesuai untuk kamu, dari A sampai Z-nya lah, karakter, sifat, pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Tapi lepaskan doa-doa kamu ini ke alam semesta, biarkan alam semesta yang mengolah semuanya dan menentukan hasil akhirnya. Kamu berusaha, kamu nikmati hidup kamu ya, banyakin duit gitu ya teman-teman, berdoa tentang uang, karir, kesehatan, bahkan jodoh, apapun keinginan kamu coba, terutama di sini jodoh ya gitu ya, soulmate-nya kamu, seseorang yang memang untuk kamu. Bebas kok, apa aja yang kamu inginkan, tapi jangan paksakan doa kamu ya teman-teman. Dan di sini ada calling in your soulmate. Kayaknya di sini tadi aku sudah jelaskan ya sedikit ya, untuk pasangan kamu yang memang posesif sama kamu, cinta banget sama kamu, ya mungkin kamu jawaban dari doanya dia. Jadi begitu bisa bertemu dengan pasangan yang sesuai dengan doanya dia nggak mau ngelepasin kamu. Tadi sudah aku jelaskan di awal ya. Aku merasakan energi dia suka olahraga banget, laki-laki atau perempuan ya. Dia yang mencintai kamu dalam diam, atau nih pasangan kamu ini dia suka olahraga banget. Jadi secara fisik nih sangat bagus, proporsional gitu ya, sehat sekali. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Itu dia yang sering memantau sosial medianya kamu. Ambil yang resonate-nya saja. Oke, bye-bye.